Bedanya kalau toko A melebihkan takaran kemudian mengurangi hingga tepat. Misal ada orang beli beras 3 kilo ditakar langsung banyak, tahu-tahu kelebihan 3 on. Jadi di tulisan timbangan digitalnya itu 3,3 kilo. Kemudian sama penjual dikurangi beras itu hingga 3,00. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang kompetensi spiritual, yakni mapel science fisika yang berkaitan dengan alat ukur. Alat ukur ini ada alat ukur suhu ya, seperti termometer, kemudian ada alat ukur massa seperti timbangan digital, neraca. Ini memiliki tingkat ketelitian yang berbeda-beda. Dan yang ketiga adalah alat ukur panjang. Ini ada yang paling rendah damistar, kemudian ada jangka sorong yang memiliki ketelitian lebih tinggi, dan yang tertinggi adalah mikrometer skrup. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah alat ukur massa. Karakteristik umum alat ukur menurut mata pelajaran fisika ini tidaklah tepat 100%. Artinya ada dua ya karakteristiknya. Setiap alat ukur itu mendekati tepat. Artinya setiap alat ukur memiliki distorsi atau kesalahan. Kemudian dari sisi agama Islam ini ada dasar ayat Al-Quran, kemudian akan kita hubungkan dengan dasar fisika yang kita tadi tunjukkan. Pertama, Quran surat Al-Isra ayat 35 yang menyatakan, dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Dasar-dasar hadis yang lain juga banyak menunjukkan ancaman-ancaman bagi orang-orang yang curang, artinya curang dalam hal mengurangi takaran. Jadi kita tidak sampai jauh ke sana ya. Kita lebih menekankan pada sempurnakanlah takaran. Sempurnakanlah takaran. Ini menurut ayat Al-Quran. Kemudian yang kita bahas sebelumnya menurut dasar fisika, bahwasanya setiap alat ukur pasti memiliki distorsi. Artinya ketika kita menimbang, kita harus memperhatikan berapa tingkat distorsi atau tingkat kesalahan alat timbang atau alat ukur massa tersebut. Ini yang perlu ditekankan kepada peserta didik. Kemudian penggunaan alat ukur ini juga cukup banyak ya. Terutama alat ukur massa ini digunakan untuk kegiatan usaha seperti perdagangan. Itu pasti sering sangat digunakan. Kemudian bagaimana sebaiknya menggunakan alat ukur, baik itu menurut fisika maupun menurut Al-Quran, sudah jelas tadi ya. Artinya tidak ditepatkan karena setiap alat ukur memiliki distorsi, dan perintah Al-Quran, perintah Allah, intinya adalah harus menyempurnakan takaran. Kemudian kita tunjukkan kasus ya, kepada peserta didik sebagai sebuah media maupun kasus yang harus dipecahkan. Bu Hani memiliki usaha toko sembako. Saat menimbang, ia menggunakan timbangan digital karena dianggap lebih tepat, lebih canggih gitu kira-kira ya. Dengan dasar pemikiran tersebut, beliau selalu menakar secara tepat sembako yang ia jual. Artinya kalau ada orang beli 3 kilo,
ya tepat 3,00 kilo. Kalau ada yang beli gula 5 kilo, misalkan ya 5 kilo, itu ya tepat 1 kilo kali 5, 1,00 kali 5. Kira-kira begitu. Nah, ini levelnya evaluasi ya. Sudah tepatkah apa yang dilakukan Bu Hani? Berikan penjelasan. Ini kalau kita ngomong sesuai fisika jelas salah. Karena menurut fisika, alat ukur apapun termasuk timbangan maupun timbangan digital sekalipun itu memiliki kesalahan atau tingkat kesalahan. Dan menurut Al-Quran bahkan diperintahkan untuk menyempurnakan takaran. Tidak hanya menepatkan ya, tapi menyempurnakan takaran. Kemudian ini bisa kita tunjukkan peserta didik lembar kerja untuk pemecahan kasus berkelompok ya, bisa. Kemudian dari sudut pandang lain, ini ada sudut pandang kontekstual psikologi persuasi ya. Ini ada dua toko yang berbeda. Ini saya ambil dari buku Psikologi Persuasi, penulisnya Bapak Awan Santosa. Ada dua toko, ada toko A dan toko B. Toko A ini keduanya menakar secara tepat, ya, menakar secara tepat apa yang dibeli oleh pembelinya. Bedanya kalau toko A melebihkan takaran kemudian mengurangi hingga tepat. Misal ada orang beli beras 3 kilo ditakar langsung banyak, tahu-tahu kelebihan 3 on. Jadi di tulisan timbangan digitalnya itu 3,3 kilo. Kemudian sama penjual dikurangi beras itu hingga 3,00. Kemudian toko B ini mengurangi takaran kemudian menambahkan hingga tepat. Ini toko B beda ya. Artinya ketika ada orang beli 3 kg beras, ini ditakar tidak sampai 3 kilo, misalkan 2,85 kg. Kemudian ditambahkan beras sedikit demi sedikit sampai mencapai angka 3,00. Amannya ya harus lebih memang ya. Bisa dilihat di tingkat distorsinya ada biasanya tambahan itu. Nah, dari dua perbandingan toko ini kira-kira manakah toko yang lebih ramai? Nah, kalau menurut buku Psikologi Persuasi yang ramai pasti toko B, karena orang itu lebih suka melihat sesuatu yang ditambah daripada sesuatu yang dikurangi. Nah, ini juga bisa dijadikan sebagai strategi dagang apabila nanti terdapat peserta didik yang punya angan-angan cita-cita berwirausaha. Demikian, semoga bisa memberi manfaat. Insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang lain di materi yang berbeda. Silakan share kalau ini bermanfaat, like, kemudian jangan lupa subscribe channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.